Baik teman-teman semua, kita jumpa lagi di channel yang baru ini ya, yang baru beberapa video saya posting. Dan channel ini memang saya khususkan untuk membuat tutorial atau pembelajaran mengenai YouTube. Dan itu berdasarkan pengalaman saya ya, saat mengelola channel YouTube saya yang sudah berhasil dimonetisasi dan 2 kali menerima gaji dari YouTube. Nah, di sini ada teman yang mau bergabung dan dia mengisahkan ke saya bahwa dia sulit menemukan ide konten yang baik, ide konten yang pas. Berdasarkan pengalaman saya, memilih konten itu teman-teman semua, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan agar konten yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan harapan kita dan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, konten yang kita pilih itu harus berhubungan dengan hobi atau kegemaran atau kesukaan kita. Kalau hal yang kita sukai, contoh hobi saya itu banyak. Salah satunya memancing. Kalau hobi saya memancing, sudah pasti kegiatan tersebut ya, sangat saya kuasai teman-teman. Mulai dari bagaimana cara mengikat senar di mata kail, kemudian bagaimana memilih umpan yang baik untuk semua jenis ikan, ya, kemudian bagaimana memilih cara memancing ya, di cuaca yang kurang bersahabat ya, seperti sekarang ini ya. Dan juga masih banyak hal lain yang berhubungan dengan mancing. Dan itu sering kita lakukan teman-teman semua, sering saya lakukan. Yang berikut teman-teman semua. Jadi yang pertama tadi sudah kita ketahui, memilih konten yang baik itu harus berdasarkan hobi. Yang kedua itu sebisa mungkin ya, berdasarkan pekerjaan kita. Begini ya, contoh, kita yang bekerja di bengkel, kita bisa buat postingan yang berhubungan dengan perbengkelan teman-teman semua. Bisa dari cara ganti oli yang benar, cara memilih oli yang tepat, ya, kemudian cara menghidupkan aki kering, dan masih banyak yang lain. Nah, itu menyangkut hobi, menyangkut dengan pekerjaan teman-teman, menyangkut pekerjaan. Atau teman-teman yang ada di pesisir yang punya pekerjaannya itu sebagai nelayan, teman-teman bisa buat postingan yang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman. Bagaimana cara menangkap ikan yang benar, ya, bagaimana cara menggunakan jala, bagaimana cara memasang mata kail, memilih umpan, dan masih banyak yang lain. Dan itu masih dalam satu tema teman-teman, yang berhubungan dengan laut. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa jika teman-teman ingin memilih konten yang sesuai, maka pilihlah yang pertama itu yang berdasarkan hobi, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga, coba teman-teman lihat di lingkungan sekitar, situasi atau kondisi yang terjadi di sana. Contohnya ada orang yang beternak, katakanlah beternak ayam, dan berhasil menjadi orang sukses. Nah teman-teman semua, tidak perlu harus menjadi seorang peternak untuk memberikan informasi soal peternakan ini kepada orang lain. Tidak perlu. Kita minta izin ke mereka. Kita minta izin untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara atau teknik beternak yang baik, sehingga mereka bisa sukses seperti itu. Bisa saja teman-teman semua.
atau teman-teman yang ada di pesisir pantai, bisa dijadikan aktivitas para nelayan itu sebagai konten yang menarik. Bisa saja teman-teman semua, sangat mudah. Jadi ada 3 hal ini teman-teman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ya, soal memilih konten atau ide konten yang tepat, yang sesuai. Ya. Semua konten itu sesuai teman-teman semua, sesuai. Tergantung para penggunanya, pengguna YouTube maksud saya, atau subscriber, atau cara melihat cuaca yang pas untuk mancing, dan masih banyak yang lain. Ya, itu 2 contoh teman-teman semua yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke, kita langsung saja. Jadi memilih nama channel yang baik ini ada 2 cara, yaitu yang pertama, kita memilih nama kita sendiri, menulis nama kita sendiri di channel kita, biar bisa dikenal atau lebih dikenal atau terkenal, ya. Dan yang kedua, adalah dengan memasukkan nama channel yang sesuai tema kita, yang sesuai tema di YouTube kita, di konten kita teman-teman semua. Ya, contohnya, jika kita memilih tema yang berhubungan dengan masak-memasak, maka ditulis saja di situ nama channelnya adalah Lina Kitchen, contoh, atau dapur kita bersama, ya. Atau resep rahasia leluhur. Nah, itu berhubungan dengan memasak. Jadi sebenarnya sangat mudah menentukan nama channel teman-teman, atau memilih nama channel. Dan ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini, ya, meskipun nanti akan saya bahas lebih detail, ya, lebih terperinci, namun sedikit gambaran, yaitu bahwa harus ada kesesuaian antara yang pertama, nama channel, yang kedua, tema konten, yang ketiga, judul video, yang keempat, isi atau pembahasan di dalam video kita ini, yang kelima, deskripsi, yang keenam, thumbnail, yang ketujuh, tag, dan yang lainnya. Jadi algoritma YouTube akan membaca bahwa channel ini memang membahas tentang satu hal, ya, dan dia akan merekomendasikan video kita ini kepada orang-orang yang membutuhkannya teman-teman semua. Ya. Jadi begitu. Makanya banyak YouTuber terkenal, ya, yang sukses itu karena mereka, ya, menurut pengamatan saya, mereka menggunakan cara-cara ini teman-teman semua. Ya. Meskipun nama mereka sendiri, namun di dalam kontennya itu ada kesesuaian antara judul video, deskripsi, thumbnail, kemudian tag, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan konten mereka. Mereka akan sesuaikan. Demikianlah pembahasan singkat mengenai cara menentukan ide konten dan juga memilih nama channel yang sesuai. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula yang baru bergabung. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Dan yang terakhir, share ke teman-teman yang lain yang belum mengetahui keberadaan channel ini, karena channel Belajar YouTube Bersama ini akan kita kupas tuntas hal-hal yang berhubungan dengan dunia YouTube. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberikan yang terbaik dalam hidup dan karya kita semua. Salam YouTuber Indonesia.